Bang Joli, Ya, nih habis konten yang tadi, ini kita baru ikut lagi nih, yang baru jadi sehari dua ya. sehari dua supaya kita punya waktu nih, Iya. karena kan kita masing-masing pada sibuk. Kalau sehari tiga minum obat namanya. Sakit demam dok. Apa mungkin mau? Iya. Oh, Sekarang ini, mau bahas apa nih? ini survei lembaga. Oke. Lembaga survei yang sampai hari ini ya Om Kimung sih bingung aja gitu tentang lembaga survei. Kenapa bingung ya? Lembaga survei ini sebenarnya menurut Bang Jali ya, menurut Iya. Bang Jali, itu independen apa memang ada yang bermain gitu Bang Jali? Menurut penglihatan Bang Jali. Garis besarnya aja ya. Ya garis besarnya aja. Karena kan lembaga survei banyak. Oh, yang iya. Bang Jali tahu kan ada Carta Politika, ada Litbang Kompas, ada SRMC dan macam-macamnya lagi gitu. Tuh kalau lagi tahun-tahun ini nyayur lah kata-katanya nih. Banyak apa kerjaannya, ya pasti ada cuannya lah gitu. Nah kalau permasalahan apa tadi pertanyaannya? Yang bayar. Independen atau ada yang bayar gitu. Tergantung ya, lembaga survei ini kan tugasnya adalah ya mencari data hasil-hasil ini, jadi bukan cuma sekedar partai politik, perusahaan-perusahaan juga. Contoh, Om Kimung, perusahaan obat kerjanya nih, dia survei juga dong untuk wilayah ini banyaknya sakit apa, supaya dia tahu nih produk jualnya apa. Nah, kalau untuk kasus politik kan, dia juga punya gambaran lah. Kalau bilang independen, ada proyek independen memang mencari data. Kalau memang dari partai juga ada, tapi tujuannya partai itu untuk mencari seberapa sih kekuatan partainya dia. Contoh partai A lah, misalnya menggunakan jasa lembaga survei A gitu. Nah, gue pengen tahu nih kekuatan gue di Jawa sebagai partai kan. Coba lu survei deh, nih yang mau lu cari apa, kadernya ke apa ya kan, disiapin kuesionernya kan kayak gitu. Nah setelah rilis data, ya udah kan akhirnya partai kan bisa menyimpulkan apa yang sudah kalian lakukan gitu. Nah mungkin contoh paling gampang itu yang Bang Jali tahu adalah Nasdem nih, konvensi Nasdem. Itu kan sebelum kepilihnya Pak Anies, itu juga ada 3 calon ya, Pak Anies, Pak Ganjar dan Pak Andika. Nah itu 3 calon itu yang Bang Jali tahu itu hasil bukan rumusan ya, data yang udah dikumpulkan dari survei-survei yang dilakukan oleh lembaga survei. Ya Nasdem nggak tahu pakai lembaga survei yang mana ya gitu. Cuman muncullah 3 nama itu seperti itu. Nah itulah fungsinya survei itu ya, mengumpulkan data supaya kita bisa menyimpulkan next step-nya harus bagaimana. Kayak gitu sih. Oke, artinya apa? Data. Om Kimung punya kepentingan mencari data melalui pihak ketiga, supaya pihak ketiga itu mengerjakan bagaimana urusannya dia lah, yang tapi bisa dipertanggungjawabkan kan? Bisa dipertanggungjawabkan. Tujuannya agar Om Kimung ini bisa ngatur strategi nih, kekuatan dan kelemahannya gitu kan. Nah, apakah data yang di follow up ke media apakah sama? Misalnya nih contoh kayak kasus survei elektabilitas. Elektabilitas A, B, C, D, ternyata ini begini, apakah itu sama? Ataukah ada data fiktif? Nah kan kalau kita nonton di TV, di YouTube segala macam kan sering rilis nih hasil data survei lembaga ini sekian untuk calon A, sekian untuk calon B, sekian. Nah itu di bawahnya kan ada keterangan hasil dari 1000 koresponden dari tanggal sekian ke tanggal sekian. Terus margin errornya berapa, tingkat kepercayaan berapa, itu kan ada datanya semua. Nah sebenarnya kalau kita mau tahu lebih dalam, mereka itu open file, artinya kuesionernya ada, yang jawabnya ada, tinggal cek aja ke lembaga surveinya gitu. Artinya data itu bisa ditonjolkan. Masalah data fiktif atau enggak kan itu ya kita cek. Artinya kan di situ ada pengisi kuesionernya ya. Biasanya kan pengisi kuesioner ada nama-nama lengkapnya gitu. Nah itu yang kita cek fiktif atau enggaknya. Artinya gini Bang Jali, kalau udah seperti itu, Om Kimung bisa dong meminta kepada lembaga survei, biar gimana, biar suara gua menang, kelihatannya di daerah sana cenderung ke gua nih. Oke, lu survei daerah sana, konsumennya misalnya 1000 orang. Tapi Om Kimung tahu nih orang-orang ini nih penggemar Om Kimung nih, yang suka sama Om Kimung. Bisa dong? Bisa aja. Jelas ada. Orang itu yang disurvei. Dan itu bisa dong? Bisa aja. Artinya lembaga survei satu dengan lembaga survei lain bisa timpang dong elektabilitasnya. Bisa. Nah itu tergantung kredibilitas si lembaga surveinya. Sejauh ini kan kita tahu beberapa lembaga survei
untuk kasus kita capres lah ya untuk periode sekarang, ada nggak yang berbeda jauh menurut Om Kimong, lembaga survei yang bermunculan di TV? Cenderung sama kan hasilnya, tinggal angkanya aja kan. Ada cenderung sama. Secara susunan ranking kayaknya 1, 2, 3 masih sama kan. Tapi yang kemarin itu ada sempat yang carinya nomor 3 bisa melejit ke nomor 1. Itu mungkin di daerah. Contoh kayak akhirnya kita sebut lah ya capresnya ya, kayak Pak Prabowo ini kuat di Sumatera, Pak Ganjar kuat di Jawa, Pak Anies kuat di Jawa Barat gitu. Nah, ini masih di ini nih. Ya makanya kan bisa order dong. Hah? Kita Om Kim bisa order dong untuk survei tolong daerah sana disurvei karena sana gua kuat nih. Iya. Tapi kalau memang faktanya mereka memang basisnya itu, ya bukan order lagi, memang faktanya itu. Iya, artinya lembaga survei mencari fakta lapangan, tapi agar bisa di blow up ke media supaya nama Om Kim wangi gitu loh. Ya ini masih hal yang masih debatable, artinya masih bisa diperdebatkan karena pada dasarnya gini, Pak Anies menang di Jakarta. Sekarang surveinya Pak Anies unggul dengan Ganjar dengan Prabowo di Jakarta. Ya wajar kalau dia menang di Jakarta. Survei di Jawa Tengah, Pak Ganjar unggul jauh, Pak Anies Pak Prabowo jauh, kalah. Ya wajar dia menang di Jawa Tengah. Nah, kan setelah ditarik secara satu Indonesia, nah itu kan digabung nih combine. Ya kayak gitu. Nah kalau masalah dibayar apa enggak ya balik lagi. Ya, artinya Sobat Kimung, kalau mau lihat elektabilitasnya, lihat dulu apa yang disurvei usia berapa, tanggal berapa, lokasi di mana, itu yang harus benar-benar gitu. Jangan sekali cuma lihat sekilas total ini yang kelihatan jadi. Kok ini? Kemarin gitu. baru kemarin ini. Nah, gitu. Repotnya kan kadang kita tahu di sosial media tuh ada akun-akun udah pendukung capres lah. Pak Ganjar udah punya basisnya, akun-akun Instagram, Pak Anies juga, Pak Prabowo juga. Kadang-kadang mereka memposting hal-hal ini, tapi tanpa ada sumbernya. Itu yang repot tuh. Repot. Jadi kayak kasusnya tuh kayak Pilpres 2014. Ingat nggak Om Gimo? Yang Pak Jokowi menang, Pak Prabowo menang, sujud-sujud gitu. Nah itu lembaga survei yang akhirnya salah data, ya hilang udah. Tapi Bang Jali nggak tahu namanya siapa, mungkin kalau Bang Jali dapat Bang Jali tampilin ya. Sempat hilang, sekarang hilang. Ya kan sempat heboh kan? Gitu. Ganti nama, gampang kok. Ya cuman kan orang kerjanya di situ, nyari duitnya di situ. Tapi kan kalau orang yang tahu kredibilitasnya jadi hancur kan. Itu kan cuma ganti branding doang. Orangnya mah sama-sama aja. Nah itu yang artinya lembaga survei yang punya pentingan lah kayak gitu. Itu sih. Nah, tingkat akurasi lembaga survei. Tadi kan lembaga survei ya boleh dibilang penting juga untuk ngatur strategi kita. Karena kayak di pemasaran lah. Pemasaran kan pengen supaya produk kita nyampe nih di tangan konsumen. Diterima lah. Diterima. Berarti kan ada tingkat akurasinya dong. Sampai sebesar apa sih tingkat akurasinya untuk lembaga survei ini? Paling gampang menilai lembaga survei itu bagus apa enggak ya satu, jadi hasil quick count. Udah sesimpel itu aja. Kenapa? Misalnya contoh ada pemilu lah di negara lah gitu. Mereka dalam kurang dari 1 hari sudah merilis hasil quick count-nya dan hasilnya beda tipis dengan saat real count-nya gitu. Artinya kan materinya ini, metodenya ini terbukti efektif gitu. Contoh misalnya lembaga survei A merilis bahwa di Indonesia calon A 55, calon B 45. Nah, pas sudah quick count kan KPU butuh waktu sebulanan ya kan. Ternyata rilisnya cuma yang 156, 144. Ya berarti kan beda-beda tipis. Nah, itu kan kredibel, dia dalam waktu 1 hari pun udah bisa ini dengan sampel-sampel yang terbatas dia udah bisa menyimpulkan satu negara. Nah, itu biasanya tiap lembaga survei ya metodenya yang beda-beda jauh, paling hasilnya beda-beda tipis. Kan makanya ada margin error, ada yang 2%, ada yang 5%, nggak beda-beda jauh. Gitu. Nah, untuk partai-partai yang ada di sini layar kita nih. Kepentingan, berarti ada kepentingan dong. Pasti. Supaya itu penting banget lah. Pasti. Kalau dia tahu kan penting banget. Nah, kira-kira baiknya Om Kimung ini memperkerjakan atau meminta lembaga survei berdasarkan keinginan Om Kimung atau lembaga survei yang pokoknya gue pengen tahu nih bagaimana di wilayah tersebut supaya angka gue bisa naik. Yang bagaimana menurut Bang Jali yang lebih baik? Ini partai nih. Ini
100% yakin pasti pakai lembaga survei menurut Bang Jali. Pasti. Mereka pemetaan dong kekuatan-kekuatannya. Iya, kekuatan-kekuatan gimana kan. Mereka intinya pengen menang sebanyak mungkin lah. Mereka sadar partai-partai ini sebenarnya dalam internalnya pasti realistis. Gua nggak kuat di sini, gua kuat di sini, gua nggak kuat di sini gitu. Contoh yang terkenal yang Bang Jali tahu ya, PDIP ini kuat banget di Bali, di NTB, sama di Jawa Tengah kan gitu. PKS, Gerindra kuat di Jawa Barat, gitu ya kan. Golkar kalau nggak salah Sulawesi ya, gitu. Jadi udah ada basis-basisnya gitu. Nah, contoh kayak PKS sama Gerindra deh, dia kan bisa dibilang agak rendah di Bali sama NTB, mungkin coba 10%. Dia realistis saja paling ke 15 sudah senang, gitu. Gimana cari ke 15 ya? Mereka pasti juga konsultasi ke lembaga surveinya. Ini apa yang harus gue lakukan, apa yang harus gue lakukan. Jadi tugasnya si lembaga survei ya, yang menurut Bang Jali secara garis besar adalah menyediakan data, mengolah data, dan memberikan saran. Udah sesimpel itu. Ini datanya ini nih. Nah, ya kan? Polanya ini. Nah, gimana supaya ke sini ya? Udah mereka konsultasi. Masalah dipakai apa enggak kan urusan si pemakai, si partainya kayak gitu. Ya, jadi artinya, kalau semua nih lembaga survei berarti ada lembaga survei yang sama dong dipakai. Ya, pasti. Pasti ada lembaga survei sama. Nah, berarti lembaga survei itu adalah kepanjang tangan dari kita yang menginginkan ya. Misalnya salah satu contoh tadi di Bali PDIP udah kuat nih, udah kuat. Nah, bagaimana cara biar kita menjadi paksa stroke untuk menggerogodinya nih? Ya, itu ada nggak trik-trik yang digunakan oleh lembaga survei? Lembaga survei satu dengan lembaga survei yang lainnya, apakah sama? Apakah diberikan dengan hal yang sama ke yang minta? Ya pasti kan lembaga survei ini kan jatuhnya udah kayak konsultan. Iya jelas. Jatuhnya kayak konsultan kan. Jadi yang misalnya dia pengen ngincer daerah A, dia sadar di A dia minoritas. Tujuannya adalah supaya dapatlah nambah gitu. Nah, artinya kan si lembaga survei punya data-datanya semua gitu, ya kan gitu. Artinya bisa jadi mereka ini sama, lembaga survei bisa jadi berbeda gitu. Tapi kan anton mereka pasti udah tahu lu dipakai sama siapa aja sih gitu. Ya, kan gitu kan. Bisa jadi kalau dulu ini masa lu pakai ke gua gitu. Ada etikanya juga lah kayak gitu ya kan. Gitu. Dan yang pasti intinya adalah tugasnya lembaga survei kepada kliennya, mau itu perusahaan, mau partai, pasti ngasih data yang terbaik. Sisanya tinggal keputusan yang menggunakannya itu. Om Kimungnya yang Om Kimung nih misalnya pengen pakai jasa Bang Jali. Bang Jali tolong survei tempat warung strategis di mana gitu. Bang Jali bilang di sono. Nah kalau Om Kimung nggak mau bilang apa? Sesimpel itu kan gitu. Nah seandainya ya lembaga survei udah menyarankan ini dan diikutin tapi tidak berhasil, ya paling kan kualitas lembaga surveinya. Kecewa kayak klien aja gitu. Ini udah pure bisnis. Nah ini lembaga survei tuh basah banget kalau lagi tahun-tahun kayak gini. Kalau bisa dia 5 tahun sekali, jangan 10 tahun sekali. Nah, lembaga survei, tadi kan Bang Jali bilang ada yang bersama dengan konsultan. Ya, tapi kan di partai yang ada ini pasti juga ada konsultannya. Pasti. Ya seperti yang kasus di DKI. Nah, konsultannya kan asik banget tuh. Yang diisuin pakai main agama. Nah, mungkin itu saran dari salah satu lembaga survei yang digunakan, yang dia konsultannya. Iya, konsultannya. Bisa jadi kalau mau keras sekalian, ya kan bahasa kasar. Kalau mau barbar sekalian. Tahu kan yang Om Kim maksud? Tahu. Jadi seperti itu. Nah, apakah lembaga survei juga menyarankan seperti itu juga? Hal seperti itu? Ya bisa jadi. Tergantung merekanya etis nggak etis aja kan. Nah iya itu makanya. Kalau memang seperti itu berarti Om Kimung salah dong mempergunakan lembaga survei yang barbar begitu. Yang salah yang menggunakan. Yang barbar gitu. Yang salah yang menggunakan. Sekarang Om Kimung disuruh ngebunuh, kalau nggak mau. Oh ya berarti Om Kimung menang. Iya. Sekarang gini. Om Kimung mau nggak jadi ketua RT misalnya, gitu. Oh ya udah, santet aja. Tapi kalau Om Kimung benar-benar ingin itu pasti santet kan. Tapi kalau Om Kimungnya enggak lah kasihin gini masa sampai nyantet, gue pengen menang secara ideal gitu. Iya. Kan semua kembali lagi ke yang ngambil keputusan. Lembaga survei nggak ada ngambil keputusan. Oke gitu. Oke, makasih Bang Jali. Berarti sedemikian penting juga lembaga survei konsultan politik. Karena apa? Tujuannya untuk mencapai
pemenangan ya, Iya. suara. Jadi ini apa ya, lembaga survei ini sebenarnya jadi masalah buat yang angkanya di bawah sebenarnya. Kok bisa? Iya, maksudnya artinya saat data itu dirilis kan, contoh Bang Jali sama Om Kimung di survei elektabilitasnya, itu akan jadi masalah buat Om Kimung. Misalnya contoh Om Kimungnya rendah, misalnya Bang Jali 60, Om Kimung 40. Karena ngerasa kalah, nah mindset orang itu yang repot nih. Orang lihat survei elektabilitas seakan-akan itu patokan umum gitu. Nah, salah satu cara untuk nuruninnya gimana? Bener-bener dirusak. Semua isu negatifnya, black-black rusak. Kayak gitu. Dan itu lembaga survei juga bisa turun andil dong, memberitahukan Iya, yang sebenarnya tujuannya lembaga survei adalah merilis data apa adanya. Iya. Cuman digunakan supaya gimana caranya yang atas turun, yang turun naik. Iya, sesimpel itu aja. kan lembaga survei, maaf nih, ada juga lembaga survei yang tidak, nah, maksudnya apa ya, tidak, maksudnya Punya tidak kepentingan. kaya. Iya, punya kepentingan. Iya. Misalnya Om Kimung nih, lembaga survei Om Kimung paling rendah nih, Iya. tiba-tiba Bang Jali kasih masukan, udah mainkan aja isu ini, Iya, mainkan isu ini, iya, mainkan gitu. isu ini. Ya bisa aja. Oh, bisa seperti itu? Bisa aja. Makanya lembaga survei itu kan ada yang netral, benar-benar pure, tidak menerima klien, ada tuh benar-benar merilis data kayak gitu. Tapi ada juga yang jadi konsultan. Tinggal kita lihat lagi sih lembaga survei ini sekredibel apa gitu. Makanya kalau kita cek elektabilitas yang sekarang terjadi, cek dulu sumbernya nih dari siapa gitu. Dia terpercaya nggak selama bertahun-tahun ini? Bisa gitu. disebutin nggak kira-kira yang terpercaya menurut Bang Jali ya? Bang Jali ya, yang Ya, Bang Jali ini. Bang Jali. Yang Bang Jali, udah lah, nggak usah. enggak, Bang Nah, Jali ya. itu percaya sama Carta Politika. Carta Politika. Itu punyanya, bukan punya ya, ininya salah satu pemimpin itu Yunarto Wijaya, itu Toto lah gitu. Itu dia sering tampil di Mata Najwa. Iya. Dan juga apa ya, analisa-analisanya logis gitu. Iya. Gitu. Jadi dia bisa dibilang tidak memihak ya gitu. Dia cuma bicara berdasarkan angka. Bahkan si Toto ini karena saking akuratnya sempat diincar mau dibunuh gitu. Ada gitu. Malah dianggap ini pemerintah. Iya gitu. Ya, Padahal kan dia bicara angka kan Iya, gitu. dia bicara angka terus, gitu. Udah sih kalau yang untuk Bang Jali, yang Bang Jali trust percaya ya dia kayak gitu. Ya intinya ini yang jadi apa ya, seru lah. Karena seakan-akan kalau yang diunggulkan mah enak. Dapat promosi gratis bahasa kasarnya gitu. Yang kasih kan yang bukan di bawah kayak gitu. Kayak Sardawi apa sih? Sardawi siapa? Apa? Yang lembaga survei juga ketuanya Sardawi itu. Siapa maksudnya? Kalau ketua apa pemilik lembaga survei juga? Iya, namanya siapa? Aduh, lupa. Iya. Sardawi. Ya lupa lah. Pokoknya Kodari. Kodari ya. Kodari. Ya kalau Kodari kan ya nggak tahu ya, dia kan sempat dukung Jokowi Prabowo 3 periode kan, ada ini, cuman ya bisa dipercaya, cuman Bang Jali lebih selekam ini. Ini kan gitu. preferensi ya. Iya. Gitu. Oke, ada Ya. apa lagi kira-kira? Ya itu aja sih, jadi intinya lembaga survei jadi bumbu lah, bumbu di kancah politik, apa kancah pemilu ini gitu. Dan penting loh. Penting loh. Itu ya, partai ini tanpa mereka juga nggak tahu kekuatan dia dan lawan-lawannya. Iya, Gitu. iya, Jadi iya. ini yang mau Bang Jali bahas karena ada aspek lainnya selain pemilu, selain partai, selain presiden, Iya, iya, selain iya. ini ya lembaga survei salah satunya. Gitu. Iya. Untuk perusahaan juga penting juga. Iya, Banyak hal yang penting gitu. di sana. Ya intinya lembaga survei ini kan mencari data, itu ada di mata pelajaran, itu statistik, itu udah ada ilmunya Ada semua. ilmunya, Jadi semua. semua itu base ilmunya, itu Iya. ada ilmunya, bukan sekedar duga-duga. Iya. Dah, itu Oke, gitu aja. Terima kasih, Iya. Bang Jali. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nggak dapat bayaran nih. Enggak.